Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Noveronia Channel. Apa kabarnya hari ini teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kabar kalian semua itu masih tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selagi kegiatan aku ya teman-teman, seperti biasanya kegiatan ibu rumah tangga di kontrakan sederhana. Jadi ini aku share kegiatan aku di pagi hari gitu ya teman-teman, ini di dapur. Jadi kira-kira apa aja aktivitas aku hari ini di pagi hari. Jadi pantengin terus videonya sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Nah ini tuh jadi aku tuh lagi ngerebus jengkol gitu ceritanya teman-teman, karena nanti aku mau masak jengkol. Dan ini tuh aku tambahin juga itu tadi daun salam, sama ini yang mau aku tambahin juga untuk kopi hitam. Jadi setiap aku ngerebus jengkol itu selalu aku tambahin kopi hitam gitu ya teman-teman, ya dikira-kira aja untuk banyaknya. Jadi kopi hitam ini tuh bisa meminimalisir untuk bau dari si jengkolnya itu sendiri teman-teman. Selain saat kita ngerebus ini biar baunya itu nggak terlalu menyengat, tahu sendiri lah ya, kalau lagi ngerebus jengkol tanpa dikasih apa-apa itu pasti baunya kemana-mana. Mungkin tetangga satu RT bisa kecium baunya. Bisa aja aku ya. Nah ini jadi selain untuk meminimalisir bau saat kita ngerebus, dan saat nanti dimakan juga aroma dari si jengkolnya itu juga lumayan berkurang gitu teman-teman. Nah itu jadi tadi sambil menunggu untuk si jengkolnya empuk, jadi ini tuh aku sambil aja untuk petikin daun singkong teman-teman. Jadi ceritanya hari ini tuh aku memasak menu yang mengingatkan aku sama suami aku saat berada di kampung halaman. Jadi saat lebaran kemarin itu kan aku ada pulang kampung gitu ya teman-teman, dan aku lumayan lama kemarin pulang kampungnya, dan aku tuh tinggalnya di rumah ibu mertua aku. Jadi selama tinggal di sana itu aku sering banget sama ibu mertua itu masak masakan yang hari ini mau aku masak gitu teman-teman. Jadi pokoknya mengingatkan banget deh kalau misalnya masak masakan ini. Jadi kira-kira aku tuh nanti mau masak apa. Jadi teman-teman jangan di skip dulu videonya, ditonton sampai habis ya. Nah ini tuh aku tadi beli daun singkongnya ada 3 ikat gitu teman-teman. Tapi ya selalu begitu ya, kalau misalnya beli daun singkong di sini itu jarang banget dapat yang muda-muda gitu. Pasti kebanyakan yang tua gitu teman-teman. Padahal itu bagian bawahnya itu banyak yang udah aku buangin kayak gitu. Tapi tetap aja di bagian ujungnya itu yang gak terlalu muda kayak gitu loh, banyak yang tua-tua juga. Aku nih khawatir nanti saat dimasak hasil akhirnya itu bagus atau enggak kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti akhirnya gimana, ataukah hasilnya bisa bagus atau enggak kayak gitu. Enaknya kalau misalnya tinggal di kampung kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh sering banget ngelihat vlog dari teman-teman semua. Kalau di kampung itu untuk daun singkong ini tuh bisa nanam sendiri. Jadi misalnya mau masak bisa petik sendiri kayak gitu di pekarangan rumah gitu ya. Jadi selain bisa dapat kualitas yang bagus juga, dan bisa mengurangin kantong uang untuk belanjaan juga. Jadi ini tuh tadi aku beli daun singkong di warung itu satu ikatnya itu 2.000, aku beli 3 ikat jadi harganya itu 6.000 kayak gitu teman-teman. Nah ini tuh aku lagi cuci dulu untuk daun singkongnya, padahal sebenarnya nanti mau aku rebus lagi, tapi ya biar lebih bersih alangkah baiknya dicuci dulu deh sebelumnya ya. Nah itu karena tadi si jengkol aku juga belum empuk, jadi ini aku sambil lagi aja untuk siangin untuk bumbu untuk masak jengkol sama sayurnya teman-teman. Nah ini tuh aku tadi lagi kupasin bawang, dan itu aku tadi ngelihat ada serih, ternyata serihnya itu aku kelupaan untuk aku masukin ke dalam rebusan jengkolnya itu teman-teman. Jadi ya udah deh, itu tadi aku masukin aja. Nah itu tadi untuk siangin bawang putih bawang merahnya udah kelar. Ini tuh aku lagi lanjut siangin untuk cabenya. Itu tuh aku pakai cabai rawit hijau kecil, sama aku campurin cabai keriting merah gitu ya teman-teman, biar warnanya itu nggak pucat gitu, biar lebih cantik deh kayak gitu. Oke, itu tadi untuk siangin per cabai-cabiannya sama bawangnya udah kelar. Ini sekarang aku mau ulek dulu untuk si cabainya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku ngulek ya, nggak aku blend. Jadi pokoknya setiap masak menu kali ini tuh aku untuk cabainya itu selalunya yang aku ulek gitu ya teman-teman. Karena pengennya teksturnya itu masih yang rada kasar-kasar kayak gitu sih, nggak yang terlalu
nggak mau yang terlalu halus banget gitu, jadi mau nggak mau aku harus ngulek. Dan ini tuh dari sekian lama aku nih baru mengulek lagi, baru mulai mengulek lagi teman-teman. Jadi kemarin saat aku ngulek si cabai ini tuh lumayan pegel gitu tangan aku. Ditambah lagi untuk si cobek aku ini yang untuk halusnya itu lumayan susah kayak gitu teman-teman. Tapi kemarin saat aku tinggal di tempat ibu mertua itu hari-hari kalau masak itu selalu yang ngulek gitu ya teman-teman. Tapi aku senang-senang aja, have fun aja gitu, karena emang untuk si cobeknya itu punya ibu mertua aku tuh enak banget gitu loh, dibuat ngulek gitu cepat halusnya, jadi nggak capek juga kalau misalnya masak. Nah makanya aku tuh males banget buat ngulek ini teman-teman, karena kayak gitu kalau misalnya habis ngulek cabai ini badannya kerasa pegel semua, capek semua kayak gitu loh. Makanya udah deh, asal apa itu aku antisipasi, aku pakai blend aja, nggak pernah yang aku ulek-ulek. Nah itu tadi aku udah cek untuk si jengkolnya ya teman-teman, ternyata udah empuk. Jadi itu tadi aku bersihin dulu untuk jengkolnya, tapi nggak aku record ya, ini jadi udah selesainya aja. Terus ini aku lanjutin lagi untuk potong-potong dulu untuk jengkolnya. Nah ini tuh aku potongnya seperti ini aja ya teman-teman. Kalau misalnya yang rada kecil tuh aku potong 2, kalau misalnya ada yang agak besaran tuh aku potong 3 kayak gitu. Nah ternyata untuk si jengkolnya ini tuh setelah dipotong kayak gini kelihatan ya teman-teman, itu tuh apa sih, nggak yang terlalu tua-tua banget gitu. Padahal tadi saat beli di warung tuh aku pilihnya yang udah kayak retak-retak kayak gitu loh teman-teman. Biasanya yang kayak gitu tuh kan pasti udah tua kayak gitu ya, tapi ya mudah-mudahan aja deh enak kayak gitu. Nah ini pertama aku tuh mau goreng dulu ikan terinya. Nanti ikan terinya ini mau aku campurin sama si jengkol yang gitu teman-teman. Nah oke, ini untuk si terinya udah kelar. Lanjut ini mau aku tumis dulu untuk bumbunya. Kira-kira udah tahu lah ya teman-teman, ini udah apa namanya, aku mau masak apa udah tahu, ada yang bisa nebak nggak ya. Nah ini tuh aku lanjut lagi, ini aku mau tambahin untuk seasoningnya ya teman-teman, gula, garam, sama sedikit penyedap juga. Dan itu untuk si cabenya itu ditumis-tumis sampai matang biar nggak bolangu kayak gitu. Tapi itu tadi karena udah matang ya teman-teman, ini aku tambahkan air, lumayan banyak airnya ya. Dan ini tuh udah mendidih, aku masukin deh untuk si jengkol sama ikan terinya. Nah oke teman-teman, ini tuh namanya tuh sambal jos atau sambal bior gitu deh. Kalau di tempat aku di kampung halaman aku dulu tuh sebutnya seperti ini teman-teman. Dan itu untuk kuahnya itu lumayan banyak kayak gitu ya. Jadi untuk si jengkol sama ikan terinya bisa berenang deh di sini di kuali aku. Nah oke, ini tadi udah aku cicipin, rasanya udah pas dan alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Jadi ini tuh mau aku angkat dulu. Oke, ini menu pertama udah selesai tuh, mantul banget deh kayaknya, pedes jos kayak gitu sesuai dengan namanya sambal jos. Nah sekarang lanjut lagi, ini tuh aku mau masak untuk sayurnya teman-teman. Nah ini tuh aku tuangkan dulu pertama untuk airnya, mau aku rebus dulu sampai mendidih. Dan itu tadi udah mendidih ya teman-teman. Ini lanjut aku masukin untuk si daun singkongnya. Nah ini jadinya aku yang kedua ini untuk daun singkongnya itu mau aku masak sayur bening gitu teman-teman. Ini tuh pertama kali aku masak ini ya, semoga aja enak nanti sesuai keinginan suami aku. Nah itu tuh tadi ada aku tambahin bawang putih sama jahe yang aku geprek kayak gitu teman-teman. Nggak lupa juga ditambahin untuk gula, garam, sama penyedap. Gulanya sedikit aja deh. Nah itu tadi kita tunggu dulu untuk si daun singkongnya empuk ya teman-teman. Jadi ini aku sambil lagi untuk beres-beresin untuk tempat perbumbuan aku. Ini aku kembaliin lagi ke tempatnya. Dan itu tadi juga untuk ada beberapa perkakas yang kotor kayak gitu, tuh aku bawa ke kamar mandi aja, mau aku cuci kayak gitu teman-teman. Tapi ini sebelumnya aku mau bersihin dulu lagi untuk tungku aku ya, sambil nunggu untuk si daun singkongnya itu mendidih. Oke teman-teman, hari ini masak apa nih? Pada ngapain aja aktivitasnya kayak gitu ya di hari yang masih di awal minggu kayak gitu ya, mesti yang harus masih semangat-semangatnya kayak gitu ya. Boleh dong ya share apa di kolom komentar, tulis juga untuk meninggalkan jejak teman-teman semua, karena aku tuh senang banget misalnya bacain komentar dari teman-teman semua.
Oke, ini untuk daun singkongnya udah matang ya teman-teman. Ini tuh mau aku angkat dulu. Dan ternyata ini untuk hasilnya itu daun singkongnya nggak terlalu bagus gitu ya teman-teman, nggak terlalu yang hijau banget kayak gitu. Karena itu tadi aku bilang untuk daun singkongnya ini tuh kebanyakan yang tua-tua kayak gitu. Dan untuk yang mudanya itu bagian pucuknya itu aku lihat masih bagus sih, warnanya masih hijau kayak gini, tapi kebanyakan karena yang tua jadi akhirnya untuk daun singkongnya hasilnya warnanya nggak bagus deh. Tapi insya Allah untuk rasanya masih tetap aman kok ya. Nanti bakal dicobain suami aku, bakalan enak atau enggak nanti kita tanya. Oke, itu tadi udah kelar masak. Jadi ini tuh aku mau ngepel kayak gitu ya teman-teman. Dan saat aku mau ngepel ini aku lihat ternyata di luar itu hujan teman-teman tuh, tapi hujannya yang udah mulai berhenti gitu. Dan hujannya itu ternyata saat aku udah mau kelar masak tadi loh itu hujan, dan ini tuh udah kelar. Tapi aku nih mau ngepelnya di dalam rumah aja deh, untuk yang terasnya nggak aku pel dulu karena takutnya mana tahu nanti hujannya datang lagi kayak gitu ya. Karena kan memang untuk saat ini tuh cuaca benar-benar nggak bisa diprediksi gitu ya teman-teman. Nanti misalnya hujan udah reda, tahu-taunya datang lagi. Abis itu tiba-tiba panas lagi kayak gitu, nggak menentu banget ya. Gimana teman-teman, cuaca di tempat teman-teman semua apakah sama kayak di tempat aku? Nah, jadi karena hari ini tuh aku mau ngepel, mau beraktivitas di dalam rumah kayak ini. Jadi itu untuk tirai untuk horden aku tuh aku tutup aja ya teman-teman, biar nggak kelihatan dari luar. Karena biasanya kalau misalnya ini rumah aku dalam posisi lampunya dinyalain, hordennya itu kebuka, dari luar itu kelihatan jelas banget gitu loh teman-teman. Jadi makanya untuk hordennya itu aku tutup aja deh. Nah, ini aku lanjut, ini tuh aku mau ngepel dulu karena nantinya aku sekalian juga untuk mau ngepel dapur aku ya teman-teman. Jadi untuk ngepel ini tuh sekarang tuh hampir tiap hari ya teman-teman aku tuh ngepel, karena emang kan untuk saat ini itu angin di tempat aku tuh benar-benar yang kencang banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi untuk rumah aku ini gampang banget untuk berdebunya kayak gitu ya. Mungkin debu-debu yang dari luar itu terbawa angin, ataupun dari bawa pintu aku, ataupun dari lubang-lubang udara kayak gitu masuk kayak gitu ya teman-teman. Padahal kemarin itu tuh aku pernah tuh sore hari ya, aku tuh baru nyapu rumah kayak gitu ya. Terus aku nih duduk nonton gitu nemenin anak aku, pas kepegang ini lantai, kok lantai berdebu banget, padahal barusan aku sapu kayak gitu loh. Ngeri banget emang teman-teman kalau misalnya nggak ngepel tiap hari di tempat aku, kalau misalnya angin tuh lagi pada kencang-kencangnya kayak gitu. Apalagi di depan rumah tuh ada pohon-pohon besar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya lagi angin kencang ataupun hujan angin, udah itu aku was-was banget, takut kalau misalnya pohon yang di depan rumah aku tuh tumbang kayak gitu teman-teman. Ya semoga aja kita semua itu masih tetap dalam lindungan Allah ya teman-teman. Nah, jadi untuk aktivitas pagi hari ini tuh yang aku share itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi itu aku hanya masak-masak sama bersih-bersih rumah aja ya. Paling nanti habis ini itu aku mau mandi sama mau nyuci pakaian juga, karena emang setiap hari itu aku nyuci pakaian gitu ya teman-teman. Karena emang nyucinya itu masih yang aku sikat sendiri gitu, aku tuh nggak pakai mesin cuci teman-teman. Jadi ini aku skip aja ya untuk aktivitas selanjutnya. Nah, ini lanjut di siang harinya teman-teman. Jadi ini tuh aku tadi udah kelar mandi, udah istirahat juga. Ini lanjut aku mau makan dulu. Dan tadi ternyata suami aku udah bangun, jadi ya udah deh ini kita makan bareng. Tapi nggak aku record ya untuk kita makan barengnya. Jadi ini aku nampakin aja untuk yang aku makan ya teman-teman. Dan ini tuh aku lagi nggak pakai kerudung, makanya aku nggak record. Jadi ya udah sampai segini aja dulu video aku kali ini ya teman-teman. Semoga aja setiap video yang aku share itu bisa ada manfaatnya gitu ya. Kalaupun tidak memotivasi, setidaknya bisa menghibur teman-teman semua di salah waktu yang senggangnya kayak gitu. Barangkali ada yang lagi gabut butuh hiburan ya, setelah nonton video aku ini tuh bisa sedikit terhibur kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sampai di sini aja dulu video dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum, bye bye.